Jumpa dengan Reni Andi di Gema Sada, suara UKH untuk Indonesia. Nggak terasa ya teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke episode ketiga nih di Gema Sada. Nah, di episode ketiga ini tentunya kita selalu bahas ya hal-hal yang happening. Walaupun ini sudah happeningnya dari September 2024, tapi sampai sekarang masih menjadi buah bibir di kalangan kita semuanya. Apa itu? Kali ini kita akan membahas tentang susu ikan. Wah, gimana ya ini susu dari ikan? Atau seperti apa? Nah, langsung saja kita akan menghadirkan narasumber kita. Namun sebelumnya teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu ya, kebutuhan susu di Indonesia ini sendiri itu harusnya itu 4,3 juta ton ya. Tapi di negeri kita ini baru bisa dipenuhi di sekitar 22,7% saja. Lantas, apakah nantinya susu ikan ini akan menjadi solusi? Langsung saja kita akan hadirkan ke tengah-tengah kita semuanya narasumber yang ahli di bidangnya. Langsung saja kita sapa teman-teman semuanya. Kakak Keisha Elian Devina, Magister Gizi. Kita sambut ya teman-teman. Halo Kak Keisha. Halo Miss. Sehat hari ini? Sehat. Ya, tadi kan saya sudah opening dengan kata-kata susu ikan ya. Saya juga penasaran nih susu ikan. Itu kan happening ya dari September 2024. Ya, betul sekali. Sebenarnya apa sih susu ikan itu? Karena kan seperti yang kita tahu ikan kan bukan mamalia ya. Betul. Tapi kok bisa menghasilkan susu? Nah, ini apakah gimana sih prosesnya bisa menjadi susu ikan? Itu gimana coba kira-kira Kak Keisha bisa menjelaskan ke kita semuanya? Oke, Miss. Sebelum kita masuk ke susu ikan itu apa? Sebenarnya kita masuk ke pengertian susu sendiri itu dulu Oke, apa ya? boleh. Iya, mungkin Jadi, masih banyak yang belum tahu ya. Betul, Oke. susu itu apa? Jadi untuk susu sendiri itu merupakan cairan yang diekskresikan atau Betul. dikeluarkan oleh ambing atau kelenjar mamai Iya. atau bisa disebut dengan kelenjar susu. Iya, betul. Biasanya kan dari hewan ternak atau mamalia. Iya. Kayak sapi, Betul. kerbau, kambing, kuda, seperti iya, itu ya. betul. Nah, biasanya mereka itu akan dikonsumsi secara segar, lalu bisa juga mengalami proses lebih lanjut seperti pasteurisasi, Iya, betul. atau mengalami ultra High process ya, ya, atau UHT UHT ya, atau betul, sterilisasi. heeh. Nah, kalau kita tahu nih ikan ini kan bukan mamalia, Nah, itu betul tadi kan, heeh. kecuali lumba-lumba sama Betul, paus. iya. Nah, tapi kan yang digunakan saat ini bukan lumba-lumba atau paus Iya. nih, betul kan? Bukan mamalia jadinya. Iya, Nah, betul. jadi untuk kata susu ikan sendiri ya, sebenarnya susu itu penamaannya yang kurang tepat. Iya, Betul. kayak tanda kutip gitu Iya, ya betul jatuhnya sekali. ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah hidrolisat protein ikan. Apa itu? Nah, Ini masih asing pasti ya, betul, hidrolisat protein ikan. Nah, Iya. apa itu? Nah, sebenarnya hidrolisat protein ini kan ada proses industri. Benar. Jadi proses pemecahan protein Kimiawi ya berarti secara ya. kimiawi Oke. maupun enzimatik. Betul. Nah, protein yang ada di dalam kandungan ikan itu akan dipecah menjadi bahan yang lebih kecil seperti asam amino bebas dan juga Betul. ikatan peptida. Iya. Nah, kalau mereka sudah lebih kecil komponennya itu akan lebih mudah diserap tubuh. Gitu. Makanya itu yang disebut dengan hidrolisat protein ikan. Iya, jadi bukan seperti ikan itu. yang diperah ya. Bukan, tapi mengalami proses lebih lanjut lagi. Baik. Ya, Iya. betul. Kemudian ciri khasnya dari susu ikan ini ya. Gimana ya kita nyebutnya? Tetap susu ikan gitu ya? Boleh, tidak apa Bu, karena masyarakat taunya kan susu ikan. Iya, Betul, oke. benar. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa sih dari susu ikan dan apakah ini sudah diproduksi secara massal? Saat ini memang pabriknya itu baru ada di Indramayu ya Bu ya. Jadi Berarti memang sudah ada ya? sudah diproduksi Ibu. Jadi memang tapi belum didistribusikan ke seluruh Indonesia seperti itu Ibu. Jadi kalau untuk prosesnya atau ciri khasnya itu kan mengalami banyak proses. Iya, oke. Jadi tadi karena ada pemecahan ikatan peptida, makanya ciri khasnya itu adalah dia itu memiliki rasa yang pahit. Oh gitu. Ya. Nah, terus gimana itu kan untuk anak-anak nantinya? Ini kan memang fokusnya untuk anak-anak Indonesia ya, Ya. karena akan masuk ke program makan siang gratis ya, sorry. Ya, ke program makan siang gratis. Nah, itu nanti gimana kalau misalnya ini rasanya pahit gitu? Nah, biasanya HPI ini masuk ke dalam ultra processed food atau pangan yang memiliki proses yang cukup panjang Oke. dan biasanya ditambahkan zat aditif.
Nah, Oh zat gitu, aditifnya apa saja apa? itu? Itu biasanya sukrosa. Mhm, Makanya untuk gula menghilangkan ya? rasa pahit itu Mhm, ada sukrosanya. oke Jadi biar manis. oke Selain itu ada perisa juga. Misalnya ada rasa stroberi oke, atau rasa coklat iya, gitu. Lalu ada pengemulsi dan juga mhm, pengental. oke Dibentuk sedemikian rupa supaya menyerupai bentuk susu. oke, Seperti itu, Ibu. berarti proses kimiawinya panjang ya. Nah, Betul. kalau seperti ini, apalagi itu nanti akan diberikan ke anak-anak ya, apakah aman? Nah, seberapa aman itu bisa diberikan ke anak-anak? Kemudian kalau misalnya dikonsumsi harian, apalagi tambahannya ada gula, pengemulsi, pengental dan lain sebagainya, cukup banyak gitu Ya. ya. Itu gimana? Nah, memang karena adanya banyak proses itu, tentu adanya efek samping. Nah, apa Nah, itu efek Nah, sampingnya? efek sampingnya itu jika dikonsumsi dalam jangka panjang, apalagi untuk makanan UPH ini atau Heeh, ultra processed food ini, yes. eh, makanya dia itu akan bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti sindrom metabolik, seperti obesitas tentunya. Tadi Oke, kan ada iya. Gula pemanis ya, gula itu bisa menyebabkan betul. obesitas atau diabetes mellitus tipe Oke, 2. Selain itu ada juga alergen nih. mhm, Biasanya disebut dengan histamin. oke, iya, Kadang ada yang enggak bahan-bahan aditif itu heeh, akan menimbulkan rasa alergi ya? alergi ya. Bisa Oke, menimbulkan ruam, gatal-gatal seperti itu. Nah, tapi ini kan nantinya diproduksi massal ya? Itu gimana ya dampaknya untuk kesehatan kan padahal bisa menyebabkan obesitas. Ini berarti masih menjadi isu juga ya Betul. yang harus dari kementerian mungkin ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pangan mungkin bisa melihat dulu nih efeknya apakah lebih positif atau negatif dengan hadirnya susu ikan ini begitu Ya. ya, Kak Kesya ya? Oke, kemudian sebenarnya nih, dalam tatanan gizi seimbang ya, seperti yang iya saya sedikit-sedikit baca ya untuk gizi seimbang itu. Apakah susu ini sendiri wajib hukumnya ya di dalam tatanan gizi seimbang itu Kak Kesya? Sempet dengar nggak Miss tentang 4 sehat 5 sempurna? Iya dulu ya, zaman Ya, dulu banget ya, betul. zaman sekolah dulu itu Iya. ada sampai ada lagunya itu. Ya, kan kalau dulu kan ada 4 sehat 5 Iya, sempurna, di mana susu itu sebagai wajib ya. Oh iya penyempurnanya. penyempurnanya Ya. betul. Tapi sekarang itu kurang relevan digunakan. Betul, oke. Sudah tidak digunakan lagi. Iya. Jadi yang sekarang digunakan adalah pedoman gizi seimbang. Mhm. Jadi kalau pedoman gizi seimbang itu bentuknya seperti tumpeng. Iya, oke, piramida Tumpeng. itu Ya, ya. piramida. Oke, Semakin ke heeh. atas itu semakin mengerucut. Iya. Nah, untuk susu sendiri ini dalam gizi seimbang itu Heeh. meningkati posisi tingkat ketiga Oke. sebagai sumber protein atau disebut juga dengan lauk pauk. Iya, Nah, oke. Oh, gitu. masuknya dalam ranah lauk pauk ya? Ya, lauk Oke. pauk. Jadi kalau susu itu sebagai sumber protein, tentunya bukan hanya sendirian dia sebagai sumber protein. Oke. Pastikan ada sumber protein lainnya, seperti protein hewani, protein Betul. nabati. Kalau dari protein hewani itu ada telur, ikan, terus ada daging sapi, Iya. daging ayam, dan olahan-olahan susu lainnya seperti Betul. keju. Iya. Dan untuk protein nabatinya itu dari kacang-kacangan, Oke, tahu tempe itu iya. juga bisa. Jadi susu bukan satu-satunya bahan makanan yang dapat memenuhi gizi seimbang, tapi jenis protein lainnya bisa digunakan untuk mencukupi gizi seimbang tersebut. Oke, Gitu. berarti intinya bisa digunakan masuk dalam ranah gizi seimbang tapi nggak wajib, nggak Ya, harus susu gitu betul. kan ya? Ya. Nah, saya tertarik ini. Tadi kan ada di ranah protein itu ada ikan, kemudian ada susu itu sendiri yang berdiri sendiri. Artinya susu di situ adalah susu perah ya. Ya, betul. Nah, ini apakah tidak lebih baik ketika anak-anak itu makan ikannya langsung ya, Nah. bukan dalam UPF itu tadi ya, Ya. ultra proses itu tadi, daripada mereka harus mendapatkan susu ikan itu tadi. Gimana Miss Betul itu? sekali. Jadi kalau pernah dengar itu nggak gemari? Iya, gemari. Nah, Oke, itu gemar makan ikan ya? ya gemar makan ikan itu Mhm. kan sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2004 Betul, oleh udah Menteri. lama banget Ya, itu. betul. Mhm. Apalagi melihat kondisi Indonesia ini kan negara maritim ya. Betul. Laut, Harusnya ya, ya, betul. harusnya Berarti lebih mudah mendapatkan ikan ya gitu ya. hasil ikan kelautannya itu kan banyak sekali. Meskipun ada juga darat bagian di Indonesia yang dataran tinggi, pasti kan ada tuh ikan Iya. gitu atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, sebenarnya pemerintah itu perlu mencanangkan ini gemari ini. Iya, jadi di happeningkan lagi Iya, gitu ya. dibandingkan lagi. Jadi supaya kita bisa makan real foodnya, Betul, ikannya iya, langsung real seperti foodnya apa ya. ya, betul. Apalagi ditambah saat ini kan olahan Indonesia tuh Banyak berbagai macam sekali, sekali ya kan. betul. Nah,
ikan itu bisa diolah seperti jadi pepes, Betul, jadi heeh. ikan pindang atau jadi Mhm. gulai itu juga kan Ikan bisa, bakar ya itu ikan ya. bakar itu. Jadi sebenarnya kita harus memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Betul. Mhm. Dari ikannya langsung diolah Mhm. sedemikian rupa supaya menjadi real food. Jadi Mhm. pengolahannya juga nggak harus yang banyak, Ultra proses ya dan ultra apalagi proses. penambahan bahan kimia Ya tadi betul. ya. Jadi berarti memang perlu sekali ya membuat anak-anak ini tertarik untuk makan ikan dengan Ya, cara diolah dengan sedemikian rupa. Mungkin juga bisa seperti dibuat nugget ya. ya, Nugget walaupun dia ultra food process juga kalau yang pabrikan. Nah, ini mungkin ibu-ibu rumah tangga itu bisa diajarkan ya. ya. Ada nggak selama ini pengabdian masyarakat dengan olahan ikan ini sendiri? Sebetulnya kalau untuk pengabdian mungkin Mhm. sudah ada, Mhm. tapi untuk pengolahan ikan itu Mhm. sendiri sebenarnya saya sudah pernah melakukan. Oke. Jadi dibuat nugget seperti Mhm. yang Mhm. sudah Mister jelaskan Mhm. tadi, itu sebenarnya prosesnya juga enggak yang Nggak terlalu ribet kan ya ribet ya, sepertinya? ya cuma Mhm. dikukus Iya, kebanyakan. Jadi betul. kalau cuma dikukus itu enggak menimbulkan itu ya, hilangnya zat Nah, gizi, betul. berkurangnya zat gizi. Nah, lebih Jadi sehat ya kan lebih ya? sehat. Selain Mhm. bahan utamanya ikan, nanti kan bisa Mhm. ditambahkan sayuran seperti Betul, wortel, wortel, daun ya daun bawang. bawang seperti itu. Jadi Iya. kandungan gizinya itu lebih komplit seperti itu. Benar ya. Jadi memang itu tadi ya, perlunya kita, kayak Kak Kesya ini kan dosen ya, perlunya lebih banyak terjun ke masyarakat ya Ya betul. sepertinya ya untuk bisa melakukan pengabdian, kemudian mengenalkan nih, lebih baik makan ikannya secara Ya langsung gitu kan langsung. ya. Oke, berarti, di sini kalau menurut Kak Kesya sendiri, better mana sih, lebih baik mana sih dari susu ikan, ini tadi ya susu ikan, kemudian dengan susu yang asli perah dari mamalia seperti itu, entah itu sapi, kambing, kerbau dan lain sebagainya. Oke. Sebelumnya sudah pernah ada diskusi juga Mhm. dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Oke. Persagi Mhm. mengenai kelebihan masing-masing nih. Oke. Tentu susu ikan dan susu Mhm. sapi itu Mhm. memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mhm. Nah, untuk susu ikan sendiri dia itu mengandung omega 3 dan Betul. dia tidak ada kolesterol. Iya. Namun tadi ada tambahan zat Nah, aditifnya iya. seperti sukrosa sehingga bisa Mhm. menghasilkan alergen Mhm. atau bisa menghasilkan sindrom metabolik nih jika Betul. dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini bisa jadi diare gitu juga bisa Ya, ya bisa kalau nggak jadi cocok ya? ya kalau nggak Mhm. cocok Mhm. gitu. Sedangkan dalam susu sapi Mhm. itu ada kolesterolnya nih. Oke, Ya, baik, heeh. tapi si susu sapi ini mengandung kalsium yang lebih Tinggi, tinggi. karena dia murni ya, Ya, langsung ya, tanpa langsung. banyak proses gitu Ya, kan ya betul. istilahnya. Selain Mhm. itu juga dalam susu sapi itu ada namanya asam lemak yang Mhm. dapat itu meningkatkan kesehatan, namanya Iya. CLA atau Oh, oke. linoic acid. Oh, iya iya, Nah, oke itu oke, linoic acid, ya, oke, kalsiumnya juga lebih tinggi tadi ya, betul. karena memang langsung diperah itu tadi tanpa Ya, melalui banyak proses ya. gitu ya? Selain itu kan susu ikan ini kan Mhm. belum diregistrasikan nih ke Badan Oke. POM. Jadi Mhm. saat ini tuh sedang dalam proses izin rumah tangga aja, Mhm. belum Mhm. diregistrasikan ke Mhm. Badan POM. Oke. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan proses pengujian lebih lanjut, Oke. mulai dari nilai gizinya, Mhm. uji organoleptiknya, Oke. keamanannya, Betul. dampaknya seperti apa. Jadi Mhm. perlu ada pengujian lebih lanjut mengenai susu ikan ini, Mhm. dan dilakukannya pun juga harus menggunakan masyarakat yang banyak ya. Jadi Oke, nggak sembarangan seperti itu, betul. sampai mendapatkan izin Mhm. dari BPOM lalu bisa diedarkan secara massal di masyarakat. Oke, Seperti tapi itu. itu sebenarnya sudah edar belum sih? Kalau untuk susu ikan ini Mhm. sudah edar tapi dalam lingkup kecil, belum Oh, keseluruhan. gitu. Karena itu tadi izinnya masih izin rumah tangga aja. Mhm. Ya, oke, Kak Kesya. Pembahasan kita ini seru banget ya tentang karena tadi ada susu dari ikan ya, walaupun bukan diperah secara langsung Ya, tapi melalui proses yang cukup panjang, kemudian kita bandingkan dengan susu yang asli perah itu tadi. Nah, tadi penjelasan Kak Kesya itu tidak ya secara garis besar kita tangkap nggak bisa kita bandingkan gitu ya, ya, karena memiliki kandungan gizi masing-masing dan eee, memiliki manfaatnya masing-masing. Namun tetap aja masih ada efek sampingnya nih tadi betul. yang sudah dijelaskan dan memang masih perlu proses yang panjang untuk si susu ikan sendiri ini sampai nanti akhirnya diproduksi secara massal gitu Ya, ya Kak betul. Kesya ya. Oke, terima kasih Kak Kesya untuk
hari ini ya ada yang mau di-closing-kan dulu nih, closing statement dari Kak Keisha untuk pembahasan kita hari ini tentang susu ikan ini tadi. Sebelumnya saya izin menambahkan Oh dulu ya, Miss, boleh, ya, boleh tentang banget. gizi seimbang tadi, Miss. Jadi selain ada tumpeng gizi seimbang itu ada yang namanya isi piringku, Oh Miss. iya, oke. I know, ya. Jadi di isi piringku itu separuhnya adalah makanan pokok dan juga lauk pauk. Separuhnya lagi itu ada makanan sayuran dan buah-buahan. Nah, lauk pauk tadi seperti yang sudah saya katakan tidak hanya dari susu, tapi dari sumber protein lainnya. Betul. Jadi kita harus menerapkan nih Iya, isi piringku isi piringmu sesuai diterapkan ya ya. anjuran tersebut. Jadi selain itu, selain makanan tadi, kita juga harus melakukan aktivitas fisik nih, paling enggak 30 menit dalam sehari. Oke, Terus betul. cuci tangan nih sebelum makan dan sesudah makan. Iya, personal hygiene Ya, ya. betul. Selain itu kita juga harus timbang berat badan kita secara berkala. Oke, ya itu kayaknya yang agak jarang dilakukan ya. Iya. Dan juga yang tadi olahraga itu Betul. jarang juga sepertinya dilakukan. Ya. Mulai harus disosialisasikan ya, Miss ya. Ya. Sama ditambahkan itu, jangan lupa minum air putih 8 gelas Betul. setiap harinya. Oke, betul banget. Dan terakhir itu kita harus membatasi GGL. Apa itu GGL? Gula, garam, dan lemak. Oh iya, bener banget. Karena memang trennya diabetes, Ya. hipertensi, obesitas itu memang meningkat Ya, ya, betul. khususnya di Indonesia Ya, ini. itu. Oke Kak Keisha, closing statement nih. Oke. Untuk closing statementnya sebenarnya itu kalau untuk susu ikan sendiri perlu ada itu ya pengujian lebih lanjut nih supaya nanti dapat izin edar dari BPOM, terus nanti ada bisa diuji disebarkan ke masyarakat. Nah, untuk pemenuhan protein sendiri itu tidak hanya dari susu, tapi juga dari sumber protein lainnya Betul. tadi. Jadi kita juga harus mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, tapi tidak perlu hanya dengan susu. Dengan sumber protein lainnya bisa kita gunakan untuk memenuhi gizi seimbang. Oke, keren banget sih pembahasan kita hari ini. Mulai dari susu ikan, kemudian kita kulik lebih dalam kenapa sih susu ikan harus dikasih nama susu ikan, padahal istilahnya nggak ada susu-susunya Ya, gitu betul. ya. Oke, dan melalui proses yang panjang seperti itu, kemudian bagaimana atau di mana sih letaknya susu ikan ini dalam tatanan gizi seimbang seperti itu. Oke, teman-teman terima kasih Kak Keisha Ya, atas sama-sama, kehadirannya Miss. di tengah waktu sibuknya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima Ya. kasih ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan seru kita tentang susu ikan bersama ahlinya Kak Keisha Elian Devina, Magister Gizi. Tentunya harapan kita semuanya Indonesia nantinya ke depannya mampu memenuhi 4,3 juta ton susu per tahunnya untuk seluruh anak Indonesia. Baik itu melalui susu perah murni ataupun melalui susu-susu olahan lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi tentunya dengan episode-episode selanjutnya yang akan semakin menarik. Salam Gemasada.